di dalam dunia desain itu nggak ada yang 100% original, Pak. Selalu ada inspirasi namanya. Kayak kita misalnya musisi aja ya. Musisi itu bikin lagu, itu dia pasti nggak mungkin tahu-tahu dapat ide gitu aja. Pasti dia dengerin band-band yang lain juga, dia dengerin ada 100 band yang dia denger, akhirnya dia jadi inspirasinya dia membuat satu musik. Nah, sama juga. Yang kami hormati Bapak Doni Batara dari Logitech Video Collaboration Indonesia. Yang kami hormati di sini Bapak Handrian dari PT Aktif dan juga Mbak Meike dan Pak Nabil ya dari PT Aktif. Yang kami hormati juga Pak Yuda dari Politeknik SSR. Dan yang kami hormati Pak Surya selaku Waka Kurikulum, serta Bapak Ibu semua yang ikut dalam kegiatan pada siang hari ini, serta yang saya sayangi dan Ibu banggakan seluruh siswa SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat untuk sama-sama mengikuti kegiatan daripada webinar dengan materi Design Thinking. Dan terima kasih juga atas kehadiran Pak Andrian, Pak Doni, Mbak Meike, Mas Nabil ya, ini masih muda-muda ya, dan juga yang lainnya atas kerjasamanya. Kami sangat senang sekali, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi anak didik kami ya, ke depannya, karena ini memang materinya cukup menarik untuk design thinking ini, membuat anak-anak menjadi kreatif, inovatif, pastinya atas arahan dari kakak-kakak semua nih, untuk anak-anakku semua bisa mengambil contoh yang terbaik bagi kakak-kakak ini, dibilang kakak-kakak ya karena masih muda-muda banget, yang memang sangat kreatif, yang bisa memberi support agar energi positifnya bisa diserap oleh anak didik kami di SMK Negeri 3. Dan saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama ini tidak cukup di sini saja. Mudah-mudahan ke depannya kami juga akan terus anak-anak kami mendapatkan ilmu daripada dari Logitech atau PT Aktif atau juga dari Politeknik SSR yang mungkin memang anak-anak ini jiwa kreatifnya, desain, berpikir positif, ya kan? Itu memang perlu diarahkan. Mungkin itu aja, mudah-mudahan materi hari ini pastilah sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kerjasamanya terus-menerus. Dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya Ibu Kepala Sekolah, kakak-kakak dari perusahaan dan Pak Surya beserta Bapak Ibu guru di tempat dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Untuk selanjutnya sambutan dari Logitech Video Collaboration Indonesia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kak Doni Batara. Kepadanya disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ini kurang lebih ada sekitar 250 peserta yang sudah ikut di webinar kita. Terima kasih telah hadir. Kurang lebih selama 1,5 jam ke depan kita akan sharing tentang design thinking dan juga tentang program Logitech untuk edukasi. Memang bisa dibilang ya selama masa pembelajaran jarak jauh atau hybrid learning seperti saat ini, kita memang perlu yang namanya video kolaborasi atau video conference dan sebagainya. Maka dari itu nanti dari tim aktif akan menjelaskan seperti apa video conference untuk pembelajaran jarak jauh dan juga program edukasi yang seperti apa nih.
Nah, nanti adik-adik peserta ya, nanti bisa bertanya, nanti nanti kita akan memilih pertanyaan terbaik dari adik-adik dan akan kita berikan door prize. Nah, door prize-nya apa? Door prize-nya, door prize utamanya ya, hadiah utamanya pastinya webcam dari Logitech, kemudian juga ada merchandise dari Logitech. Jadi bertanya sebanyak-banyaknya, bertanya yang berkualitas, pertanyaan yang paling bagus, nanti kita pilih untuk mendapatkan hadiah. Jadi jangan takut untuk bertanya kalau ada yang dibingungkan, ada yang kurang dipahami dan sebagainya, langsung aja. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab sendiri setelah selesai presentasi. Itu aja dari saya, kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya langsung aja dari tim aktif bisa mulai untuk presentasi untuk program SALA ya, program Logi for Edu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu-Ibu, kepada Ibu Kepala Sekolah SMKN 3 Tangsel, dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, guru-guru dari dan adik-adik dari SMKN 3 Tangsel dan juga tim SSR. Perkenalkan, saya Meja, saya mewakili PT Aktif atau PT Alfa Teknologi Virtual. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan apa itu PT Aktif. PT Aktif adalah Authorized Logitech Partner dan Authorized Game Partner di Indonesia. Aktif juga selain perangkat IT atau video conference Logitech, kami juga menyediakan jasa layanan sewa dan supporting event dan lain-lain. Demikian mengenai Aktif. Sekarang saya ingin memperkenalkan apa itu SALA. SALA adalah program yang didedikasikan untuk dunia pendidikan yang diinisiasi oleh PT Aktif dan Logitech Indonesia. Bill. Nah, Logitech SALA ini ada di aplikasi yaitu logi4edu.aktif.co.id yang menjual barang-barang IT seperti Logitech Indonesia yang antaranya webcam, headset, mikrofon, dan kamera. Next. Benefit SALA yaitu tidak hanya sekedar program portal reward, yaitu dia murah, dikhususkan memang untuk dunia pendidikan, dan barangnya original, produk yang langsung disupport oleh Logitech Indonesia. Dan 0,5% sampai dengan 1% keuntungan dari hasil penjualan dari portal SALA disalurkan untuk pendidikan anak yatim piatu dan pelatihan guru honorer melalui KAWIS. Next, view. Persyaratan dan ketentuan untuk mengikuti program SALA yaitu pertama, siswa atau mahasiswa yang memiliki kartu pelajar. Kedua, guru atau dosen atau pengajar yang memiliki identitas pengajar. Tiga, instansi pendidikan formal atau non-formal, koperasi sekolah atau kampus dan institusi pendidikan lainnya. Next. Nah, khusus untuk SALA atau School Agent di SMKN 3 Tangsel, kode yaitu SMKN 3 Tangsel. Nah, ini bisa membeli produk-produk yang dibutuhkan untuk hybrid learning. Bisa lihat langsung di web SALA. Next. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Kak Nabil untuk simulasi bagaimana pemakaian dan penggunaan ada pembelian di website SALA. Silakan, Bill. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang kita share. Ya.
Halo teman-teman semua, kenalkan ya saya Nabil. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar di portal Salah ini dan juga gimana cara belanja di portal Salah ini. Oke, pertama-tama kita mengakses yang tadi ya, Logitech logi4edu.active.go.id. Suara saya jelas kan ya? Jelas Kak, jelas. Lanjut. Jelas. Jelas Kak, lanjut Kak. Nah, sini adalah tampilan dari portal Logitech Edu ini ya, si Salah ini. Teman-teman bisa melihat produk-produk unggulan dari Logitech, khusus dari Logitech, dan juga pastinya akan mendapat harga spesial dari Salah ini ya. Untuk mulai untuk pendaftaran, kita bisa langsung klik aja tombol daftar di sebelah pojok kanan ya, pojok kanan atas. Nah, di dalam formulir pendaftaran ini kita bisa memasukkan informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi pendaftaran di Salah ini. Contoh ya, kita akan mendaftar, saya aja Nabil, lengkap. Ini bisa masukkan nama lengkap dan juga alamat tinggalnya. Ini untuk email teman-teman ya, dimasuknya. Terus ini untuk nomor teleponnya, dan juga bisa diisi jenis kelaminnya apa, dan juga passwordnya. Di sini teman-teman bisa masukin nama sekolah ya, dan juga kalau misalkan untuk universitas bisa nama universitasnya atau instansi atau perguruan tinggi dan lain-lain. Sini kita masukin universitas saya di Universitas Indraprasta PGRI ya, masih kuliah soalnya, masih semester 5. Oke, di sini saya sebagai mahasiswa. Di sini ada dua ya, ada sebagai siswa atau mahasiswa dan juga guru atau dosen. Nah, untuk teman-teman bisa mengisi role-nya si siswa kalau misalkan teman-teman sebagai siswa. Dan di sini untuk mengupload identitas pendidikan seperti kartu pelajar, teman-teman bakal, kalau misalkan ada kartu pelajar bisa langsung dimasukin aja. Nah, ID card ya. Selanjutnya yaitu teman-teman bisa checklist untuk terms and condition-nya, dan langsung bisa tekan daftar sekarang ya. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil untuk mendaftarkan teman-teman di portal Salah ini. Dan di sini tertulis admin akan memverifikasi identitas pendidikan maksimal itu 3 kali 24 jam ya untuk verifikasi pendidikannya. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal tunggu aja untuk admin memverifikasi. Setelah diverifikasi, teman-teman udah bisa langsung belanja. Oke, dan ini untuk pendaftarannya ya. Sampai sini sih untuk pendaftarannya sudah selesai. Oke, untuk teman-teman yang sudah mendaftar di webinar ini, teman-teman bisa mendapatkan spesial, tidak perlu mendaftar lagi. Jadi kami yang akan mendaftarkan langsung, dan nanti teman-teman tinggal tunggu aja email yang teman-teman dapatkan, tinggal ditunggu aja. Nanti ada informasi akun untuk masuk ya. Untuk akunnya tuh seperti ini. Nah, nanti teman-teman bakal dapat untuk yang sudah mendaftar di Zoom webinar ini ya. Nah,
Nanti di sini akan terlihat email teman-teman yang mendaftar di webinar ini dan juga passwordnya ya. Ini passwordnya masih default. Nanti teman-teman bisa mengganti passwordnya di menu profile. Dan nah ini yang paling penting teman-teman khusus untuk SMKN 3 Tangsel ini bisa langsung mendapatkan kode voucher di School Legend yang tadi sudah dijelaskan dengan Bu Meike ini. Nah ini kode School Legend-nya SMKN 3 Tangsel ya. Setelah itu langsung aja kalau misalkan sudah mendapatkan notifikasi email seperti ini, nanti teman-teman bisa langsung klik masuk portal saja. Oh ya, ini masih untuk akun yang tadi daftar ya. Oke, kita ulang lagi. Nah, kita coba masukin tekan tombol masuk portal lagi. Nah, sini akan akan menampilkan halaman untuk login ya, untuk masuk ke portal Salah. Nah, ini teman-teman bisa langsung saja masukin email yang ada di notifikasi ini dan juga passwordnya ya. Nah, ini notifikasi email ini nanti setelah acara ini bakal dapat ya notifikasinya, ditunggu aja. Oke, kita langsung sign in to my account. Nah, teman-teman udah tidak perlu lagi menunggu untuk verifikasi identitas pendidikan karena udah pasti siswa ya. Jadi bisa langsung belanja di portal Salah ini. Nah, untuk belanja di portal Salah ini, saya akan mendemo-kan untuk belanjanya. Pertama-tama kita bisa memilih produk lewat sini, ataupun kita juga bisa mengklik kategori sesuai yang ada di sini ya. Contohnya misalkan webcam, nanti bakal muncul produk-produk webcamnya si Logitech. Nah, ini banyak banget ya produknya Logitech, headset juga dan lain-lain, tinggal dicoba lihat aja. Ini kita akan contohin untuk membeli produk webcam. Karena produk webcam ini benar-benar dibutuhin untuk belajar online ya. Untuk nge-zoom, untuk Google Meet dan lain-lain. Nah, ini di detail Logitech C505i ini kita bisa melihat gambar gimana sih bentuk dari samping, dari depan, dari belakang. Nah, ini teman-teman bisa lihat aja di sini. Dan juga bisa melihat spesifikasi, dia sudah 720p ya. Oke, langsung saja kita tambahkan keranjang. Nah, di dalam halaman keranjang ini teman-teman lihat ada harganya 650.000 ya. Nah, ini belum termasuk belum dimasukin harga spesialnya, dimasukin kodenya, nanti bakal dimasukin kode yang tadi ya, SMKN 3 Tangsel. Oke, kita masukin dulu detail alamat, karena detail alamat ini diperlukan untuk sebagai pengiriman barang yang akan dibeli tadi nanti ya. Oke, kita masukin aja alamatnya, misalkan rumah saya gitu kan ya. Terus di sini masukin aja alamat lengkapnya. Terus provinsi teman-teman apa, Banten atau DKI Jakarta dan lain-lain. Terus kotanya, dan juga kode pos, negara, dan juga not. Nah, not ini untuk patokan aja ya, biar nanti pengirimannya lebih akurat. Nah, ini kita tambahin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada pilihan ekspedisi dan juga pengiriman. Dan juga di sini teman-teman bisa lihat kode voucher. Nah, ini kode voucher yang akan dimasukkan tuh di sini. Di sini kita akan masukin kode SMKN 3 Tangsel. Nah, ini khusus untuk SMKN 3 Tangsel, bisa langsung ngeklaim kode vouchernya. Nah,
Ini teman-teman bisa lihat langsung terpotong ya. Nah, ini adalah harga spesial dari Logitech C505E. Lumayan agak lumayan murah ya. Sini kita pilih ekspedisi selanjutnya. Nah, ekspedisi ini ada JNE, Tiki, cepat, dan JNT. Warna tinggal disesuaikan aja. Biasanya sih milihnya yang ini, kurir yang biasanya nyampe ke rumah, yang biasa belanja kan. Nah, selanjutnya sini bisa pilih harga dari JNE. Kita pilih yang paling murah. Oke, ini ada checklist asuransi pengiriman, bisa di unchecklist juga. Kalau emang tidak mau pakai asuransi pengiriman. Nah, setelah itu kita bisa langsung check out aja. Nah, sini teman-teman bisa lihat informasi yang teman-teman beli dari gambarnya, namanya, nama produknya, harganya, dan juga jumlahnya. Sini juga terdapat informasi kalau misalkan sudah dimasukkan promo School Legend-nya, bakal berkurang berapa nih? 6 dikurangin 234.000 berarti bisa mendapatkan promo segini ya. Wow, murah banget ya. Oke, kita lanjut ke pembayaran. Nah, sampai sini belum ini ya, belum sampai ke pembayaran ini. Karena di sini masih dapat informasi untuk pesanannya. Di sini kita bisa langsung aja ke proses pembayaran. Nah, di sini baru teman-teman bisa memilih apa aja pembayaran yang disediakan. Bisa Mandiri, BNI, BRI, dan lain-lain. Sampai situ nanti setelah pembayaran selesai, teman-teman bisa langsung menunggu admin untuk mengisi kode resi untuk bisa dilacak. Sampai situ ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, sampai sini aja sih sebenarnya untuk demo dari Portasala ini. Terima kasih. Terima kasih Nabil. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat ya teman-teman, adik-adik. Terima kasih banyak. Di kolom ya, Q&A, untuk, Bu, maaf. Ya, kolom Q&A. Untuk harga salah ini berakhir di akhir September ya. Makanya mumpung ada promo, yuk cepetan beli. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Kak Mike dan Kak Nabil. Mohon maaf tadi saya kelempar ya. Oke, berarti tinggal nih siswa-siswi SMK 3 silakan yang memerlukan alat-alat yang tadi sudah tersedia di apa Kak tadi ya? Salah ya, tersedia di salah, silakan tinggal eksekusi ya. Uangnya ditabung, uang jajannya ditabung. Ya ini kan untuk kepentingan sekolah juga ya. Sekarang sekolah daring, banyak yang dibutuhkan itu untuk sekolah. Ya, terima kasih Kak Nabil, Kak Mika, masih ada yang mau disampaikan? Sudah Bu? Sudah. Kalau sudah, berarti kita masuk ke acara inti ya Kak ya. Di tengah-tengah kita sudah bergabung Bapak Yuda dari Politeknik SSR, Sains Seni Reka Kreasi Cibubur. Selamat bergabung Kak Yuda. Ya, anak-anakku sekalian yang berada di rumah, kita memasuki acara inti yaitu webinar Design Thinking yang akan disampaikan oleh Bapak Yuda. Nanti kalian akan dibuka sesi tanya jawab. Setelah sesi presentasi akan ada sesi tanya jawab, dan tadi sudah disampaikan oleh Kak Doni bahwa untuk sesi tanya jawab ini nanti akan mendapatkan door prize dari Logitech ya. Jadi silakan persiapkan pertanyaannya, siapkan diskusinya. Jadi nanti bagi yang bertanya kita ada door prize dari Logitech. Baik, dari SSR-nya. Oh, Bu Sandra.
dari Bu Sandra dulu ya. Baik, sebelum ke Pak Yuda, ada yang akan disampaikan, materi akan disampaikan terlebih dahulu oleh Bu Sandra dari SSR. Mohon maaf Pak Yuda, suaranya tidak keluar ya. Suaranya tidak masuk, Kak Sandra. Mohon maaf Kak Nabil, Kak Doni, apakah mendengar suara dari Pak Yuda? Tidak ada, Bu. Iya, suaranya masih belum keluar. Baik, mungkin ada gangguan di mic-nya Pak Yuda ya. Sambil menunggu, Pak Doni mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Pak Doni. Ya, terima kasih. Jadi ini sebenarnya udah ada beberapa Q&A ya di kolom Q&A ini. Sambil menunggu dari tim SSR, kita langsung aja kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung di kolom Q&A. Nanti setelah ini akan kita buka untuk sesi tanya jawab. Oke, jadi disiapkan untuk untuk sesi tanya jawab, pertanyaannya disiapkan, nanti akan kita berikan door prize untuk itu. Itu terima kasih. Sambil menunggu mungkin Bu Sandra sudah bisa dicek Bu untuk mikrofonnya. Halo Pak Yuda, sudah bisa? Ya. Masih gangguan sepertinya Kak Doni. Oke, kalau gitu untuk yang mau bertanya ya, ini di Q&A ada beberapa nih yang sudah bertanya. Ini mau ada lagi, kalau ada yang mau bertanya langsung bisa raise hand, nanti akan kita open untuk mic-nya. Oke, bisa raise hand, nanti kita open mic, nanti yang bertanya mungkin tentang program salah seperti apa, nanti bisa langsung kita open mic dan akan dijawab langsung oleh tim aktif. Pertanyaan tentang tentang program salah, karena kita baru bahas program salah kan, belum materi yang materi utamanya yaitu design thinking. Indonesia. Oke, ini ada Lisana Sitkin Alia. Silakan, sudah saya allow untuk berbicara. Salah itu dibuat sama mahasiswa atau dari orang-orang yang udah tua? Oke. Lucu. Pertanyaannya Unik. saya jawab aja langsung ya. Yeah. Jadi gini, salah itu memang program dari PT Aktif. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama Nabil atau Mas Han bagaimana salah ini bisa ada ya. Nah, kita dari Logitech tuh kita support untuk program ini, kita yang mensupport karena memang di dalam program salah ini hanya ada produk Logitech. Nah, mungkin setelah ini dari tim aktif bisa menjawab kira-kira yang buat nih udah tua atau masih muda-muda nih tim aktif. Oke, Mas Han, Mbak Mika, Nabil, bisa diverifikasi udah tua atau belum nih? Oke, terima kasih. Masih muda. Terima kasih ada Lisna Sidkin Alia ya. Pertanyaannya menarik sekali. Oke, ini untuk portal salah ini berkolaborasi dengan Logitech Indonesia
Jadi yang membuat dari portal Sala ini adalah PT Aktif Alfa Cipta Teknologi Virtual yang memang partner resmi dari Logitech Indonesia seperti itu. Dan salah satunya tim developer kita itu Kak Nabil ya, yang memang beliau sudah bekerja lama di PT Aktif dan juga masih kuliah seperti itu. Dan dari Mas Nabil ini berkolaborasi juga dengan atasan kita yang memang juga seorang dosen di salah satu universitas di Jakarta seperti itu. Jadi yang buat itu ada yang tua, ada juga yang muda seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Nabil. Baik, ya, ya betul. Jadi program Sala ini pertama saya diskusi langsung sama atasan saya yaitu Pak Fazri ya. Dia sebagai dosen. Nah, sebagai dosen ini dia ada rasa apa ya? Pengen banget gitu untuk membantu teman-teman yang di pendidikan, di dunia pendidikan. Untuk membantu teman-teman yang terkena pandemi gitu kan ya. Untuk bisa membeli produk Logitech ini dengan harga yang terjangkau gitu sih. Iya. Gimana Adek Elisana, sudah terjawab pertanyaannya? Mayoritas masih muda ya Kak ya, pembuatnya ya Kak ya? Ya, makasih ya Bu, terima kasih. Maaf, Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Pertanyaan menarik nih. Nanti dicatat ya. Nanti dicatat ya namanya, nanti kita kirimkan langsung ke alamat untuk door prize-nya. Wih, mantap. Terima kasih Kak Doni. Iya. Sambil kita cek mungkin Pak Yuda bagaimana, sudah bisa terhubung belum ya mic-nya? Selamat siang Pak Yuda. Masih belum keluar suaranya ya Pak ya? Halo, selamat siang Pak Yuda. Ya, mungkin kembali ke Kak Doni kali ya, Kak Doni atau Kak Handrian, silahkan sambil nunggu Pak Yuda. Pak Yuda mencoba koneksi ulang. Jadi sambil kita menunggu ya, boleh siapa lagi kalau ada yang mau bertanya? Wah, ini ada lagi nih yang mau bertanya tentang Sala nih. Silakan dari Bapak atau Bapak Roheman ya. Silakan Pak. Silakan Pak Herman. Pak Roheman, silakan. Oke. Bapak Roheman sepertinya tidak menjawab. Kalau gitu ini ada Aurelia Rizky Ananda. Nah, ini bisa langsung berbicara. Udah saya sudah saya akses untuk berbicara. Ya, saya mau tanya, itu kan kalau salah kan pendaftaran itu bisa pakai kartu pelajar ya? Nah, untuk misalkan kalau nggak ada kartu pelajarnya gimana ya, Kak? Oke, dibantu Kak Nabil, silahkan. Ya, kalau misalkan belum ada kartu pelajar, mungkin bisa langsung chat aja di dalam halaman portal Sala ini, ada live chat langsung ya ke support aktif, ke support si Sala. Nanti bakal langsung sih dijawab gimana caranya. Berarti pertanyaannya untuk emang SMKN 3 Tangsel atau untuk umum nih, De Aurelia? Kalau untuk SMKN 3 Tangsel itu udah dipastikan karena memang di webinar ini kan melakukan registrasi ya.
sudah melakukan registrasi itu otomatis akan terdaftar di Portal Sala, nanti dibantu oleh tim admin Portal Sala seperti itu. Jadi kalau khusus untuk SMKN 3 Tangsel ini tidak perlu khawatir, jadi sudah bisa terdaftar semua seperti itu. Terima kasih. Oke, sudah terjawab ya Aurel ya pertanyaannya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi Aurel? Tidak, Bu. Cukup. Sudah cukup. Baik, terima kasih Aurel. Kak Handrian, kita coba dulu dengan Pak Yuda, mungkin sudah tersambung ya Kak ya? Ya, boleh Bu, silakan. Ya, halo Pak Yuda, apakah sudah bisa, suaranya sudah bisa Pak? Boleh dicoba kembali? Selamat siang Pak Yuda. Masih belum keluar Pak Yuda, mohon maaf. Belum, iya belum keluar Pak. Jadi saya hanya membaca gerakan mulut Bapak saja ini. Suaranya belum keluar. Iya. Kak Handrian mungkin mau mengisi waktu sambil kita menunggu. Atau Kak Doni silakan. Ada pertanyaan lagi mungkin dari siswa-siswi SMK 3? Anak animasi ini terutama ini kebutuhannya banyak dibutuhkan oleh anak-anak animasi ya, yang ada di Sala ini, produk-produk Sala ini. Silakan barangkali ada yang bertanya tentang produk atau tentang apa gitu, silakan anak animasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ini saya mau nanya. Oke, silakan. Ya, dengan siapa ini? Mohon maaf, siapa dari jurusan Hasbi. apa nih, Nak? Hasbi TBFM 1, kelas 11 Hasbi dari TBFM 1. Oke. Itu untuk Hasbi dari Sala, untuk program Sala itu orang lain bisa berjualan di situ apa dari Salanya saja ya, Kak? Oke, terima kasih Dea Hasbi ya untuk pertanyaannya. Ya, untuk Portal Sala itu memang khusus yang dikelola oleh PT Aktif dan Logitech Indonesia, jadi tidak ada untuk penjual lain di sana, karena memang Portal Sala ini dikhususkan untuk dunia pendidikan seperti itu. Jadi memang kalau yang emang dari dunia pendidikan, pelajar, dosen, guru, mahasiswa itu dikhususkan untuk harga yang memang murah gitu, lebih murah daripada marketplace itu kan. Kenapa tadi juga saya lihat di chat-chat kok harganya agak cukup mahal lah seperti itu ya. Karena memang produk yang di Portal Sala ini produk resmi dari Logitech, sudah pasti keasliannya dan bergaransi resmi seperti itu. Karena kebanyakan untuk di marketplace itu kan kita nggak tahu juga itu apakah itu original atau produk yang memang mirip original seperti itu. Dea Hasbi, sekian. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Hasbi. Dari yang lain, siswa yang lain? OTKP, animasi mana ini? Silakan yang mau bertanya. Ini yang jawab masih muda-muda nih. Harusnya semangat ya siang-siang begini ya. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Kak, Akila mau tanya. Kan Akila dari jurusan apa? Maaf Akila. Akila dari OTKP. Kak Akila dari OTKP. Silakan Akila. Kak mau nanya, kan di sini kan katanya bisa pakai kartu pelajar ya. Kalau misalkan selain bisa pakai kartu pelajar, bisa pakai kartu KIA nggak? Oke, Kak Nabil, silakan. Oke. Kartu KI apa ya? Kartu identitas anak. Oh, itu. Mungkin harusnya sih ya untuk seluruh siswa Indonesia ya udah pasti punya yang namanya NISN ya. Yeah. Nah, mungkin selain dari kartu pelajar dari sekolahnya, mungkin bisa dipakai untuk NISN-nya. Nanti Kak Nabil bisa cek langsung dari
website Kemendikbudnya langsung bahwa memang benar terdaftar seperti itu. Oke, itu Akila dia ada lagi jawabannya. mungkin? Sudah Kak, Atau cukup. cukup, sudah Ya. cukup puas ya jawabannya atau belum puas nih? Udah cukup Kak. Terima kasih ya Oke, Kak. sama-sama. Ya, sama-sama Akila. Kak Handrian, kita cek Pak Yuda dulu mungkin ya Kak Boleh, Handrian ya. boleh Bu, ya silakan. Selamat siang Pak Yuda, masih belum bisa ya Pak ya? Pak Yudanya melambai-lambaikan tangan, sepertinya masih belum bisa ini Kak Handrian. Betul, belum masuk juga suaranya Pak Yuda, mohon maaf. Mungkin ada bawa headset atau mungkin headphone seperti itu Pak Yuda, boleh dicoba mungkin. Kak, saya Ya. dan Valdi dari TBSM 1 ingin bertanya, misalkan pembayaran bisa melewati via COD atau pembayaran melalui mini market ya Kak? Bisa atau tidak ya Kak? Baik, untuk Portasala saat ini untuk pembayaran via transfer ya belum ada kita fitur untuk cash on delivery atau COD seperti itu. Dan di Oke, Pak Yuda bagaimana? Halo, tes. Masih belum bisa rupanya ini Kak Handrian. Masih terkendala. Baik, kita masih nunggu ya Kak Handrian ya. siap Barangkali Bu. masih ada yang mau bertanya dari siswa SMK 3. Ingat loh, yang beruntung nanti dapat door prize. Silakan. Ada kulkas 4 pintu nggak Kak door prize-nya? Doorprize-nya jadi khusus untuk produk dari Produk-produk Logitech salah ya ya. dan gimmick dari Logitech juga seperti itu. Nanti dapat headset, dapat webcam mungkin itu ya Kak ya. Ya, betul. Nanti sesuai dari produk yang sudah disediakan untuk doorprize-nya seperti itu. Oke. Halo Kak. Ya, halo. Ya, Perkenalkan halo. dulu. Siapa, kelas berapa? Yes, ada Malfatan dari TBSM 1. Ya, silakan. Pertanyaannya, keunggulannya produk Logitech dari kompetitor lain tuh apa? Yes, mantap. Oke, mantap. Baik, terima kasih. Ini bagus banget nih pertanyaannya. Ya, mungkin ini bisa dijawab oleh tim Logitech Indonesianya langsung nih Pak Doni mungkin ya. Silahkan Pak Doni. Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus ya. Jadi memang keunggulannya apa ya? Karena memang kita tahu ya, mungkin adik-adik di sini tahu ya brand Logitech, dari brand Logitech seperti apa, mulai dari mouse, keyboard, dan sampai webcam. Nah, kalau untuk webcam bedanya, webcam Logitech itu nggak perlu install driver, install software dulu, setting-setting dulu, dan sebagainya. Itu nggak perlu, hanya tinggal plug and play ya kan istilahnya, ya colok aja gitu ke USB, kelar gitu, selesai. Jadi nggak perlu, nggak ribet, nggak recet lah istilahnya ya kan. Yaitu gampang, tinggal plug and play. Itu pertama. Sama kedua, kualitas video. Jadi video nggak akan ngeblur atau kameranya ya videonya jadi kitanya buram dan sebagainya, itu enggak. Jadi memang dari kualitas kamera, sama kedua gampang, pakainya gampang, kita nggak perlu setting, tinggal colok, selesai. Itu sih paling. Semoga menjawab ya. Tadi siapa namanya? Dias. Terima kasih pertanyaannya. Iya, Mbak. Iya, terima kasih pertanyaannya. Pak Yuda sudah bisa tersambung? Masih belum bisa ya? Oke, Iya. siap. Iya, halo Pak Yuda, tapi masih belum terdengar suaranya Pak. Hanya kelihatan Bapak berbicara sepertinya halo seperti itu. Iya. Dilanjut aja mungkin Kak Belum, Handrian ya. belum Pak Yuda, betul. Iya. Ya, boleh Bu. Silakan mungkin teman-teman. Lagi yang ada yang mau bertanya lagi tentang produk-produk salah, silakan.
Oke, mungkin Pak Doni bisa langsung live answer aja yang ada di Q&A mungkin ya sekalian Pak Doni. Oke, ini ada pertanyaan di Q&A dari Septian Bahar ya. Apakah ada yang di bawah 10.000 gitu ya? Mohon maaf untuk produk-produk dari Logitech di Sala itu memang produk asli, jadi tidak ada yang di bawah 10.000 maupun memang di kisaran puluhan ribu ya. Seperti itu. Ada harga, ada rupa ya Kak ya. Ya betul seperti itu. Karena Harga memang sesuai untuk dengan ya kualitas. betul sesuai dengan kualitas. Karena emang dikhususkan untuk produk Logitech ini yang memang yang sudah sertifikasi untuk cloud meeting yang dipakai di Indonesia seperti itu. Jadi kalau misalkan karena ada perbedaan juga antara produk bisnis dan produk consumer seperti itu. Jadi untuk webcam juga ini ada perbedaan dari Logitech-nya sendiri. Jadi untuk produknya ada consumer, ada juga bisnis. Nah, perbedaannya apa consumer dan bisnis? Untuk consumer itu bisa lebih murah daripada bisnis, namun belum sertifikasi untuk seperti kayak Zoom, cloud meeting apa namanya? Google Meet, terus Microsoft Teams, BlueJeans, Skype for Business itu belum sertifikasi. Jadi ketika adik-adik atau misalkan membeli webcam yang biasa, webcam yang consumer itu nanti tidak bisa dipakai untuk Zoom seperti itu. Jadi kalau misalkan adik-adik mau beli untuk produk webcam dipastikan nanti dilihat dulu dari spesifikasinya apakah sudah sertifikasi dari beberapa cloud meeting atau memang belum sertifikasi. Jadi contoh kasusnya ada di kemarin saya di Universitas Budi Luhur. Nah, jadi beliau mempertanyakan kok webcam saya tapi sama-sama Logitech tapi nggak bisa dipakai untuk Zoom seperti itu. Karena memang yang dibeli itu webcam untuk konsumer, jadi belum sertifikasi untuk Zoom-nya sendiri seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Handrian. Ya, sama-sama Gimana? Ibu. Sudah menjawab pertanyaan? Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Silakan, atau dari Bapak Ibu guru, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Halo? Pak Yuda? Bagaimana Pak Yuda, sudah bisa bergabung suaranya? Oh, masih belum sepertinya ya. Belum nih, belum, suaranya belum masuk. Iya. Iya, belum masuk, Pak. Gimana Kak Handrian, Kak Doni? Silakan sambil menunggu mungkin dari Bapak Ibu guru atau dari siswa-siswi SMK 3 barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Belum Pak Yuda belum masuk Belum, juga. masih belum ada suara Pak. Iya. Kak Handrian ada pertanyaan ini di kolom Boleh? chat ya. Ya boleh Bu. Itu apa keunggulan Logitech ini dari Immanuel? Keunggulan Logitech tadi sudah dijelaskan Ya. oleh Pak Doni ya. Kira-kira voucher berlaku buat kapan saja atau terbatas? Ini Pak, pertanyaannya Kak. Oke, untuk voucher berhubung untuk program dari Logitech sendiri itu akan berakhir pada akhir September, yaitu besok tanggal 30. Jadi untuk voucher bisa digunakan sampai tanggal 30 besok. Namun jangan khawatir, nanti juga kita akan update untuk apakah bisa di-extend atau tidak seperti itu. Oke, jadi informasinya diupdate terus ya Kak ya? Ya, pasti. Siapa tahu ada perpanjangan untuk vouchernya gitu. Halo, enggak juga. Nah, Ya, Pak Yuda, halo. sepertinya sudah mulai ada keluar suaranya.
hilang lagi Pak, ini mohon maaf. Ya, halo. Ya, halo, Halo? masuk Pak Yuda. Masuk ya. Ya, masuk Pak. Ya, masuk Pak, alhamdulillah. Oke, coba ya, sebentar. Nah, masuk. Ya baik, mungkin waktu saya serahkan ke Pak Yuda ya untuk menyampaikan materinya. Silakan anak-anakku sekalian menyimak materi yang akan disampaikan oleh Pak Yuda. Silakan Pak Yuda. Masuk suaranya? Ya, masuk Pak. Masuk Pak, masuk. Ya, oke. Ya, jadi Ibu nggak bisa dengar deh. Iya, oke, maaf ya sebelumnya ya. Sebelumnya mohon maaf sekali karena audionya nggak keluar ya. Tadi ada trouble. Saya kebetulan sama tim lagi ada di luar tadi, jadi ini lagi di jalan di dalam mobil. Terus kita internetnya pakai mobile data ya, mungkin karena kita sambil jalan mobilnya, jadi mungkin nggak stabil internetnya ya. Tapi sekarang suaranya udah keluar ya. Sudah Pak, sudah. Ya, oke. Jelas, suara saya jelas ya? Jelas, Oke. alhamdulillah jelas. Iya. Oke, maaf sudah menunggu. Terima kasih udah nungguin saya. Maaf udah ngerepotin nungguin saya setting-setting. Enggak apa-apa Pak. Baik ya, saya langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas undangannya. Pak, dan terima kasih untuk Stala dan SMK ya, SMK Negeri 3 ya, betul ya? Ya betul Bapak, SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Ya, terima kasih. Saya senang sekali mendapat kesempatan untuk mengisi materi di acara webinar ini ya. Baik, saya di materi saya kali ini akan mengenai design thinking atau creative thinking. Mungkin sebelumnya saya sedikit perkenalkan dulu. Nama saya Satya Yuda, saya dari SSR dan saya bagian kepala akademik di SSR. Nah, di materi ini saya akan menyampaikan materi mengenai design thinking. Ya, baik, mungkin langsung aja saya mulai aja ya materinya ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat screen saya? Bisa kelihatan screen saya? Sudah Pak, tampil Pak. Sudah Pak, Ya. kelihatan Pak. Oke ya, saya mulai aja. Baik, materi kali ini mengenai design thinking atau creative thinking ya. Nah, pada dasarnya creative thinking atau design thinking itu adalah istilah yang sama, di mana ini adalah proses untuk pembuatan desain ya. Nah, saya akan mulai langsung mengenai materinya. Nah, saya mulai dulu mungkin dengan ini ya, apakah design thinking pada umumnya. Nah, kita bisa katakan berpikir di luar kebiasaan pada umumnya. Nah, di otak kita itu kan ada right brain, ada left brain ya. Nah, di right brain itu lebih ke emotional. Sedangkan di left brain itu lebih ke logical, lebih ke fokus pada hal-hal yang logis ya. Dan terstruktur dengan rapi. Kayak misalnya kita belajar eksakta, matematika, dan lain-lain sebagainya, itu kita akan menggunakan left brain karena struktural ya, jadi dia rigid gitu. Nah, kalau di right brain itu lebih ke emosional, lebih ke ada rasa, ada taste, ada kreativitas, itu adanya di otak kanan gitu. Nah, untuk proses desain, creative thinking itu kita akan menggunakan porsinya lebih banyak di otak kanan, gitu ya. Tetapi juga tidak mengabaikan otak kiri juga, karena desain itu tidak murni 100% art ya, tapi dia juga membutuhkan logical juga, gitu. Nah, jadi
mungkin porsinya yang lebih banyak yang otak kanannya gitu. Baik, nah sebelum kita masuk, kita mungkin harus tahu dulu apakah itu desain ya. Desain itu adalah ilmu terapan. Nah, ilmu terapan yang difungsikan untuk menyelesaikan masalah. Karena desain itu berawal dari problem. Contohnya aja misalnya, kalau ibu-ibu mungkin tahu ada mesin mesin jeruk ya untuk bikin jus gitu, jus jeruk gitu kan. Kalau bikin jus jeruk itu susah ya, misalnya diperas-peras gitu kan berantakan. Nah, akhirnya dibikin mesin juicer. Nah, itu kan berangkatnya dari problem sebenarnya. Nah, bagaimana seorang desainer itu bisa membuat hidup lebih mudah sehingga nggak perlu capek-capek lagi bikin jus gitu ya. Jadi langsung tinggal masukin jeruknya langsung jadi jus. Nah, itu berawal dari problem. Nah, kita harus menghasilkan solution, dan di situ juga ada communication dengan permasalahannya. Nah, di situ juga dibutuhkan riset. Ya, dalam desain itu tentu ada communication. Nah, communication ini mungkin kita akan mengetahui permasalahannya lebih detail, terus kita mencari tahu kenapa gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi problem ini sebenarnya. Nah, kenapa kita memerlukan desain? Ya, desain itu adalah ilmu terapan untuk mengatasi masalah yang digunakan untuk membuat kehidupan itu lebih baik. Nah, desain juga nggak lepas dari teknologi. Ya, namanya teknologi itu kan kita nggak bisa hindarin. Jadi terus saja berkembang teknologi itu. Nah, desain juga demikian. Jadi semakin berkembangnya teknologi juga desainnya akan bertambah maju ya. Nah, tentunya seiring dengan berkembangnya teknologi, problemnya juga akan bertambah. Nah, makanya desain itu selalu terupdate sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Kita ambil contoh misalnya telepon. Nah, ini kan dari abad 18, teknologinya masih kabel ya. 19 juga masih kabel. Sampai tahun 85 itu baru ada teknologi seluler. Jadi telepon menggunakan sistem seluler. Kemudian ada lagi berkembang GSM, terus lagi 3G, sekarang 4G, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, bentuknya juga berubah. Fungsinya tidak berubah, tapi bentuknya berubah sesuai mengikuti zaman, gitu. Ya, nah. Jadi faktor teknologi itu sangat berpengaruh dalam desain, ya, dimana penemuan teknologi baru itu selalu melahirkan desain-desain baru. Kalau sekarang misalnya kita bisa telepon di mobil, kita tinggal pakai voice command gitu ya. Mungkin 5 tahun ke belakang belum ada voice command, tapi kalau sekarang sudah ada voice command kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke mobile phone. Nah, mobile phone juga di awal-awalnya kan gede ya. Handphone itu gede sekali itu. Dan cuman bisanya telepon doang, sama SMS. Kemudian berkembang akhirnya smartphone sampai sekarang. Nah, jadi ini juga desainnya berubah. Nah, kenapa desainnya berubah? Tentunya untuk kenyamanan. Kenyamanan. Karena kalau sekarang telepon itu dibuat setipis mungkin, seergonomis mungkin, sehingga genggamannya itu lebih bagus di tangan ya, dan nggak berat gitu. Jadi ada faktor juga desain juga memikirkan faktor kenyamanan penggunanya harus nyaman. Desain itu memikirkan faktor fungsional yang tinggi juga gitu. Nah, makanya sekarang makin sekarang ini telepon itu udah semakin tipis, terus bisa dilipat ya. Ada yang layarnya bisa dilipat, terus kameranya 360 dan lain-lain gitu. Ya, jadi makin berkembangnya teknologi pasti fiturnya juga berkembang dan desainnya juga mengikuti.
Nah, ada dua hal yang sangat mendasar di dalam desain ya, creative thinking, yaitu art dan design. Kita harus bisa membedakan antara art dan design. Art dan design itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi art bisa saling berhubungan, saling beririsan. Jadi di dalam desain itu juga berhubungan dengan seni. Kalau seni tidak ada artnya, maka dia hanya fungsional. Tetapi seni juga dia harus enak dilihat gitu. Kalau kita mendesain barang, kita mendesain produk, produk itu juga harus enak dilihat. Contohnya iPhone misalnya. Kalau desain iPhone itu kan bisa dibilang the best of the best smartphone design ya. Itu juga harus enak dilihat. Tapi nggak cukup hanya enak dilihat, desainnya harus fungsional, enak digenggam, tidak licin, terus tidak fingerprint marks dan lain-lain. Itu harus dipikirkan juga. Nah, tentunya di situ juga harus ada art, harus ada estetika, keindahan dan lain sebagainya. Nah, begitu juga desain laptop misalnya ya, desain laptop yang sekarang juga udah tipis-tipis, ada Microsoft Surface, ada MacBook Pro, ada macam-macam ya. Nah, itu juga memikirkan faktor estetika begitu. Nah, faktor estetika ini bukan hanya untuk keindahan saja, tetapi juga dia ada unsur fungsionalnya. Jadi intinya adalah memudahkan usernya, penggunanya, dan juga enak dilihat, dan juga kemudahannya dan fungsinya lebih tinggi, gitu ya. Nah, ini perbedaan yang di sebelah kiri ini mungkin udah familiar banget ya. Ini Mona Lisa. Ada yang tahu nih karyanya siapa? Ini Mona Lisa? Ada yang tahu nggak? Ya, nggak ada ya. Ya udah, ini Leonardo da Vinci. Terus yang sebelah kanan ini desain. Ini poster recruitment army ya di tahun 1917. Jadi waktu itu ada wajib militer gitu ya di zaman itu. Kemudian inilah posternya. Nah, ini berbeda sekali dengan yang kanan. Kalau yang ini sangat fungsional. Kalau orang ketika melihat ini, dia tidak menikmati keindahan di sini, tapi ini adalah ajakan supaya orang mau ikut wajib militer. Tapi kalau yang sebelah kiri itu buat dinikmati ya kan. Kita pergi ke museum, ini kan adanya di Paris ya, di Louvre Paris. Nah, itu orang bisa berjam-jam betah ngeliatin lukisan ini. Tapi kalau yang sebelah kanan ini enggak, ini sangat fungsional. Nah, inilah desain. Desain itu punya fungsi di mana dia bisa berkomunikasi sama audiensnya. Nah, art juga bisa berkomunikasi dengan audiens, tetapi dia untuk fungsi estetika, dia tidak bisa fungsi yang memudahkan, memberi kemudahan terhadap yang melihat. Perbedaannya di situ. Nah, jadi kalau disimpulkan, art itu is made by artists. Jadi seseorang membuat karya berdasarkan institusi, emosional, rasa, dan taste untuk dinikmati. Nah ya, ini di garis bawahi ya, ada kata dinikmati nih di sini. Nah, sedangkan design is made by designer. Seorang yang membuat karya berdasarkan riset, pengalaman untuk menjawab tantangan, problem, dan memudahkan hidup orang banyak. Jadi desain itu dibuat untuk orang lain ya, bukan dirinya sendiri, bukan untuk dirinya desainer, tetapi desain itu dibuat untuk kemudahan hidup orang lain. Dibuat untuk memudahkan hidup orang lain yang menggunakannya. Begitu. Kayak misalnya desain tadi ada alat juicer, itu untuk memudahkan ibu-ibu gitu ya kan. Terus juga dan lain-lain, masih banyak contoh-contoh. Jadi desain itu mempunyai fungsi yang berguna untuk orang banyak. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya, metodenya ya. Jadi apa yang kita butuhkan untuk memulai suatu proses creative thinking. Yang pertama adalah mind mapping. Nah, apa nih mind mapping? Saya jelaskan, mind mapping ini adalah pemetaan pikiran ya. Jadi di awal sekali, kalau misalnya tadi saya kasih contoh alat untuk juicer, itu pertama kali yang dipikirkan oleh desainernya adalah ini, mind mapping. Jadi di mind mapping ini kita
merekam keywords yang terlintas dalam kepala kita, kemudian itu divisualkan dalam bentuk gambar atau pictorial semacam ini. Nah, kemudian itu nanti akan difokuskan menjadi keyword dan key visual. Nah, ini penemunya mind mapping ya, namanya Tony Buzan. Tony Buzan ini adalah founder dari metode mind mapping, dan dia juga punya bukunya nih, Mind Map Mastery. Nah, metode Tony Buzan ini sangat sering digunakan untuk metode creative thinking atau design thinking. Contohnya aja kayak misalnya Ibu Bapak tahu atau adik-adik tahu sepatu Nike misalnya. Sepatu Nike itu diciptakan untuk performance, untuk athletes. Jadi bagaimana supaya athletes itu larinya kencang. Maka itu juga harus dipikirkan ergonomisnya, struktur kaki, ya. Dan desainer itu juga nggak bisa kerja sendirian untuk menciptakan suatu sepatu lari yang bagus. Itu dia berkonsultasi dengan dokter tulang, ortopedi, anatomi kaki, telapak kaki, athletes, terus kecepatan angin dan sebagainya. Jadi desainer itu sebenarnya adalah riset ya yang penting di situ. Nah, setelah itu dilakukan, kemudian baru dilakukan proses desain. Nah, di sini adalah mind mapping memetakan pikiran-pikiran dengan mengkelompokkan ide-ide yang terlintas berupa keyword dan yang kemudian diolah untuk memfokuskan sebuah perancangan atau proses desain ya. Nah, gitu. Nah, dari sebuah mind mapping tadi akan menghasilkan keyword. Jadi dari ini gambar-gambar ini akan menjadi akan ditemukan sebuah keyword ya, kata kunci yang mewakili dari kesemuanya ini. Nah, kemudian dari keyword itu akan diterjemahkan ke key visual sehingga nanti menjadi guidance untuk proses desain selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk how to visualize the idea. Nah, seperti contoh tadi, sepatu Nike itu konteksnya ada konteks, konten, dan form. Form itu visual ya. Nah, konteksnya adalah kita mau buat apa? Oke, kita mau desain sepatu lari untuk athletes lari sprinter 100 meter, lari sprint. Oke, konteksnya adalah athletes lari sprint 100 meter. Itu adalah di konteksnya. Kemudian kontennya. Oke, kontennya bagaimana supaya sepatu itu nyaman dipakai oleh athletes. Dia harus ringan, tapaknya mesti tipis, dan lain-lain sebagainya. Nah, di situ adanya di konten. Konten itu adalah hal yang akan dicapai, target yang akan dicapai dalam desain. Dan kemudian formnya, visualnya seperti apa? Apakah bentuknya harus slim, harus tipis, terus bahannya dari apa, terus warnanya apa, look-nya, visualnya itu supaya anak dilihat bagaimana desainnya. Nah, itu semua ada di sini. Ada di form, ada di visual. Nah, sehingga setelah ketiganya ini sudah dikoneksikan, maka itu akan menghasilkan sebuah karya atau produk atau desain, karya desain, gitu ya. Nah, saya kasih contoh lagi. Ini contoh yang paling sederhana adalah visual diri. Ini ada case misalnya, Farah adalah gadis yang periang, ceria, penyayang kucing, kreatif, suka gambar, suka menjahit, menyulam, dan hal yang berbau crafting. Dia suka strawberry dan sangat bersahabat. Nah, tugasnya adalah coba visualisasikan Farah. Kira-kira gimana? Nah, kita akan coba visualisasikan Farah ini menjadi sebuah visual ya dalam bentuk gambar gitu atau ilustrasi. Kira-kira kepikiran nggak gambarnya kayak apa? Nah, gambarnya akan jadinya seperti ini. Nah, ini Farah yang tadi yang saya bilang. Dia suka kucing, terus dia periang, dia suka strawberry, dia kreatif, dia suka crafting, suka menjahit. Digambarkan oleh sebuah visual dengan mukanya yang ramah, penyayang, baik hati, dan lain sebagainya. Nah, inilah Farah. Nah, hasil untuk memvisualisasikan ini adalah buah dari pemikiran desain metode tadi, ya, seperti mind mapping yang tadi. Nah, ini lagi misalnya, ini karakter yang berbeda. Ini orang yang berbeda, namanya Kika. Nah, kalau dari sini kita kira-kira bisa nebak nih, kira-kira si Kika ini suka apa?
dia suka gambar, dia suka lukis, terus dia apa ya, dia suka makan sushi, terus orangnya juga periang dan lain-lain gitu, kira-kira gitu. Jadi bagaimana kita memvisualisasikan diri kita sendiri dalam visual gitu. Nah, gimana ya dengan yang ini? Nah, kalau ini kayaknya anaknya suka main skateboard atau suka graffiti gitu ya. Ini pasti anak cowok nih, agak-agak bandel nih, kayak gitu. Ya, karakternya kelihatan dari sini gitu. Nah, gitu. Nah, kalau ini gimana? Oh, ini kayaknya anak metal nih. Dia suka yang apa ya? Yang metal-metal gitu, yang horor-horor atau suka suka lagu-lagu metal gitu ya. Nah, jadi itu karakteristik. Jadi ya paling gampang diawali dengan memvisualisasikan diri kita sendiri gitu. Nah, ini contoh lagi ya di dalam desain. Sekarang gimana kalau ini diterapkan ke desain yang fungsional. Nah, ini contoh produk KitKat ya. Produk KitKat itu dia membuat kursi seperti ini. Tujuannya adalah ingin mengingatkan brand KitKat-nya kepada orang-orang. Jadi kursi ini ini bangku taman dibuat bentuknya seperti KitKat gitu. Jadi supaya orang tuh ingat KitKat. Kan kalau ada tagline itu ya, kalau santai ingat KitKat gitu. Jadi kan kursi ini tempat bersantai. Nah, sambil duduk di kursi makan KitKat gitu. Jadi kan ini satu pendekatan branding yang kreatif gitu. Kemudian ini ada McDonald. McDonald ini open at night. Ini kalau dilihat kan logonya McDonald gitu ya, M gitu kan. Nah, ini dia pengen bilang di sini message-nya adalah kita buka 24 hours loh gitu, atau open at night gitu. Nah, ini juga ada dari Coklat Mars di truk trailernya ini dibikin gambar Coklat Mars-nya. Jadi ini iklan berjalan gitu ya. Ini kalau truknya jalan orang ngeliatin. Nah, ini otomatis jualan produknya juga. Nah, kemudian ini kalau di desain packaging ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, desain itu punya fungsi yang sangat tinggi. Jadi dia tidak hanya sekedar enak dilihat, tapi dia fungsinya juga tinggi. Nah, ini salah satu winner dari Awards 2090 ya, Die-Line. Ini adalah kompetisi packaging. Nah, ini pemenangnya adalah bentuk botol wine yang mana ini bisa disusun dan dia menjadi kayak wine cellar gitu. Jadi kita nggak perlu beli wine cellar, ini bisa ditumpuk-tumpuk jadi kayak semacam rak gitu. Nah, kemudian yang ini tisu. Tisu ini sebenarnya biasa aja ya tisunya ya, tapi karena ada buah semangka, jeruk, lemon, ini kesannya memberikan lebih fresh gitu ya. Padahal mah tisunya nggak ada biasa aja, nggak ada wangi-wangi orange gitu ya, tapi dibikin seperti ini menarik sekali gitu. Nah, ini desain yang kreatif, pendekatan yang kreatif. Nah, di sini Coca-Cola, di sini ada ada cupnya dibikin sengaja transparan seolah-olah kayak habis minum, kalau sudah habis ya kayak botol yang sudah habis ya gitu ya. Ini simple tetapi ini menarik sekali. Kemudian desain yang fungsional juga. Nah, ini kayak gini. Ini kalau mau ngopi-ngopi sore, misalnya mau taruh biskuitnya, daripada pakai piring, taruh aja di sini gitu kan. Nah, kayak gitu. Terus juga ini ada kursi dari lembaran. Ini bisa jadi kursi gitu. Nah, oke, kita kembali ke metode design thinking ya. Design thinking itu seperti yang saya bilang tadi, contoh untuk desainer menciptakan sepatu lari. Nah, tentu saja itu berhubungan dengan pihak-pihak yang lain ya. Misalnya kita mau bikin sepatu, berarti kita harus konsultasinya kemana? Ke dokter atau ke atlet atau ya pemakainya gitu. Jadi di dalam design thinking itu melibatkan pihak-pihak yang berhubungan gitu dengan konteks yang akan kita mau buat. Nah, kemudian di situ juga ada value-nya ya, ada value di mana memudahkan hidup orang lain gitu kan. Desain untuk
untuk memudahkan hidup, untuk ada juga desain yang bertema sosial, misalnya go green gitu ya. Terus menggunakan bahan-bahan yang recyclable kayak gitu. Nah, terus di situ juga ada pengetesan di dalam desain itu, karena yang menggunakan desain kita itu bukan desainernya, tetapi desain dibuat untuk orang lain, dibuat untuk kemudahan hidup orang lain. Nah, dalam hal ini kita anggap itu adalah klien. Jadi kalau di DKV itu kita bikin sebuah logo misalnya ya, ada klien kita minta dibikinin logo, itu yang menggunakan kan klien kita. Jadi kita harus bisa mengerti kebutuhan klien gitu loh. Sehingga kita bisa mengerti kebutuhannya sehingga si klien itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Jadi kita tidak mendesain buat diri kita sendiri, tapi buat klien. Dan kemudian di prototyping ini adalah prosesnya ya. Di sini terjadi sketching gitu ya, sketsa, terus refine, revisi, revisi 1, 2, 3, 4, 5, 10 dan lain-lain sampai dia jadi final design. Nah, ideate ini di sini generating ideas ini ada di tahap awal, yaitu tadi tuh mind mapping tadi itu, yang gambarnya di awal tadi itu. Mind mapping di sini kemudian diterjemahkan menjadi prototyping, kemudian dites, kemudian di-empathize, dan di-define apakah produk itu sudah sesuai atau belum gitu, memenuhi kebutuhan atau tidak gitu, tercapai tidak goal-nya gitu. Ya, sampai tahap ini desain itu bisa kita evaluasi apakah dia berhasil atau perlu diperbaiki lagi. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin kita nggak pernah kepikiran seperti ini dulu. Gimana ya? Ini hal yang kecil, tapi kalau misalnya kita bawa kopi panas gitu kan nggak enak ya, atau kopi dingin gitu, tetap aja nggak enak basah gitu. Jadi kita menciptakan holdernya yang dari karton ini. Ini kan sebenarnya gampang, cuman kertas di wrapping gitu, dikasih bolong, dimasukin aja gitu. Tapi ini berguna banget gitu ya. Dan ini bisa digunakan bahan recycle, kertas recycle. Jadi aman untuk lingkungan. Nah, ini satu contoh lagi ya. Ini produk sepatu Puma. Puma itu mengeluarkan namanya Puma Clever Bag. Clever Bag itu artinya dia bag-nya, tempat sepatu itu bisa digunakan untuk tempat belanja atau apa aja gitu ya, sehingga ini tidak memenuhin sampah. Kalau misalnya beli sepatu kan dusnya itu ketumpuk-tumpuk tuh di rumah, jadinya nyampah gitu dusnya. Nah, si Puma ini dia bikin Clever Bag ini gitu ya, untuk reducing karbon, untuk lingkungan hidup yang lebih sehat gitu ya, emisi karbon, mengurangi penggunaan kertas, penebangan pohon dan lain-lainnya. Jadi ini diciptakan, desain itu punya, tidak sekedar menciptakan sebuah desain, tapi juga dia punya memikirkan lingkungan hidup. Ya, ini yang dimaksud adalah desain go green seperti ini, gitu ya. Nah, ini proses pembuatannya ya. Nah, ini contoh kalau udah nggak dipakai lagi dia bisa jadi apa aja. Dia bisa jadi kantong, bisa jadi tempat-tempat apa ya, kertas-kertas begitu, atau tempat baju dan lain-lain. Jadi sangat fungsional ya. Nah, ya kira-kira kurang lebih begitu penggambarannya creative thinking atau design thinking. Ya, jadi intinya adalah design thinking itu bisa kita lakukan tidak hanya di DKV, bisa juga di desain produk, bisa juga di desain interior, bisa juga di desain produk ya, desain produk, desain DKV, dan desain interior bisa. Bahkan di arsitektur juga bisa, bahkan di landscape juga bisa, gitu. Jadi intinya adalah desain itu melibatkan banyak pihak ya. Antara lain adalah penggunanya.
Tapi kadang tidak cukup hanya melibatkan pengguna, tetapi harus juga melibatkan persepsi orang banyak, memikirkan persepsi penggunanya yang akan menggunakannya. Ya, oke, itu aja materi dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin saya akan buka pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Oke, terima kasih banyak Pak Yuda. Demikian tadi anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru paparan materi dari mengenai design thinking dari Pak Yuda. Silakan anak-anakku sekalian, tadi tugasnya sudah disampaikan mungkin sama wali kelasnya kalau kalian harus membuat resume sebagai absen ya. Dan kita masih punya waktu 20 menit sampai pukul 15.00 ya Pak ya. Jadi kita buka sesi pertanyaan untuk 10 menit dulu mungkin ya. Silakan bagi yang ingin bertanya, boleh langsung mengajukan pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, silakan. Silakan anak-anakku sekalian. Tadi materinya sudah sangat luar biasa. Iya. Jangan malu-malu ya. Tanya apa aja, silakan. Halo, Pak. Iya. Halo. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Bintang Kayana dari kelas 10 TKP 1. Iya, halo Kayana. Ya, izin bertanya tentang, kan tadi bahas tentang design thinking. Nah, sebenarnya apa manfaat kita untuk memiliki design thinking untuk para pelajar ini dari jurusan OTKP, animasi, dan TBSM ini, fungsi sama tujuannya untuk apa itu Pak? Ya, oke, terima kasih ya Kak Yana. Pertanyaannya adalah untuk apa fungsinya kita belajar design thinking ini ya? Apa manfaatnya? Iya, banyak sekali manfaatnya kita belajar design thinking. Design thinking itu mengarahkan kita membuat desain yang lebih terarah, desain yang lebih punya nilai. Punya nilai itu punya nilai fungsi, punya nilai manfaat yang banyak kepada semua orang. Nah, itu perbedaannya seorang desainer dan seorang seniman. Artis itu tidak memikirkan fungsi untuk orang lain. Artis itu mewakili dirinya. Dia mewakili sesuatu yang ingin dia sampaikan. Tetapi kalau desainer itu dia mewakili dari kebutuhan orang banyak. Nah, makanya desain itu selalu berangkat dari sebuah masalah. Kalau nggak ada problem, tidak ada desain. Gitu. Nah, untuk itu penting kita belajar design thinking itu. Di design thinking itu adalah diajari sebuah metode bagaimana proses kreatif itu berjalan. Jadi di design thinking itu kita akan belajar banyak caranya memetakan ide step by step dan dengan cara yang lebih efisien gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya Kayana kuliahnya di DKV itu diajarin tuh caranya gimana ya? Caranya mulai dari nol, dari ide terus implementasi sampai jadi karya itu. Ada tuh tahapan-tahapannya gitu. Jadi desain itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Ya, gitu. Jelas Kayana? Oh, jadi design thinking itu nggak cuma tentang desain, tapi ada juga tentang kayak cara menyelesaikan masalah itu. Betul. Jadi penting kita banget harus ya. tahu masalahnya. Iya, penting. Makasih banget. Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Yana. Iya. Iya, sama-sama. Iya, di sini ada Pak Denny Dwi Andrian sudah raise hand, Pak. Ini guru animasi. Silakan Pak silakan. Denny. Pak Denny, silakan. Yes, selamat sore Pak Yuda. Selamat sore Pak Denny. Iya, salam sehat ya. Untuk ini Pak, dalam desain produk itu kan terkadang kok banyak mirip antara satu produk dengan produk lainnya Pak. Itu toleransi kita inspirasi sama kadang kayak duplikat gitu Pak ya. Kan mirip-mirip. Oh iya. Itu sebenarnya seberapa besar sih Pak gitu yang kita bisa kan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, oke.
Ya, Pak. Terima kasih Pak Denny. Pertanyaannya bagus sekali. Pak Denny bertanya sejauh mana sih toleransi kita dalam memodifikasi desain? Apakah itu kan desain banyak yang mirip? Boleh nggak sih kayak desain itu mirip-mirip? Apakah itu dibilang mengcopycat atau meniru dan sebagainya gitu ya? Jadi itu di mana batasan toleransinya gitu kan ya? Nah, Pak Denny itu ada istilahnya namanya there's nothing new under the sun. Atau Pablo Picasso itu bilang the great good artist copy, great artist steal. Jadi Picasso itu kan ini ya pelukis ya Pak ya. Nah dia itu Picasso sendiri juga sehebat itu dia nggak 100% original idenya. Jadi di dalam dunia desain itu nggak ada yang 100% original Pak. Selalu ada inspirasi namanya. Kayak kita misalnya musisi aja ya. Musisi itu bikin lagu, itu dia pasti nggak mungkin tahu-tahu dapat ide gitu aja. Pasti dia dengerin band-band yang lain juga, dia dengerin ada 100 band yang dia denger, akhirnya dia jadi inspirasinya dia membuat satu musik. Nah sama juga, desain itu kayak musik juga Pak. Kalau kita mau bikin desain logo, pasti saya akan lihat inspirasi dari logo-logo yang ada di internet, yang ada di buku. Nah kemudian dari situ ada namanya proses ideasi. Nah, kita nggak mungkin ide itu muncul begitu aja. Nah, di dalam desainer itu adalah suplemennya. Suplemen dari desainer itu adalah sesering mungkin dan sebanyak apa dia melihat referensi visual. Gitu. Karena ide desain itu tidak datang begitu aja, nggak turun dari langit, nggak. Tapi tergantung serajin apa kita mencari referensi visual. Serajin apa kita mengumpulkan referensi visual. Melihat di YouTube, nonton film, buka buku, internet, dan sebagainya. Jadi nggak usah khawatir apakah itu meniru ya. Nggak juga. Itu bukan meniru. Kalau yang dimaksud dengan copycat atau plagiat, itu memindahkan dari karya yang sudah ada tanpa merubah sedikit pun dan mengklaim. Nah, ada kata claim. Claim itu adalah kan mengakui karya orang lain itu plagiat namanya, itu salah, itu melanggar hukum. Tapi kalau modifikasi itu adalah proses desain yang sebenarnya adalah di situ. Gitu. Memang harusnya begitu desain gitu kan. Jadi desain itu juga butuh suplemen, butuh referensi visual, sama aja gitu. Jadi semua pekerjaan yang sifatnya kreatif itu selalu membutuhkan referensi. Tidak hanya DKV, penulis misalnya, penulis novel, dia mau bikin novel, pasti dia baca novel orang lain juga, ya kan? Karena sebuah pekerjaan kreatif itu selalu membutuhkan suplemen, selalu membutuhkan referensi. Dia selalu membutuhkan referensi yang terbaru, yang up to date. Bagaimana supaya karya dia bisa diterima di market gitu, bisa diterima di kliennya gitu. Itu kira-kira Pak Denny semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak Yuda. Iya, terima kasih Pak. Silakan, Terima kasih masih Pak ada yang Denny. lain? Iya, Pak Hudi Murtioso sudah raise hand juga. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih. Pak Hudi. Selamat siang Pak Yuda. Selamat siang Pak Hudi. Iya, menarik sekali pemaparan tentang design thinking ini. Ada sedikit tanya nih Pak Yuda nih. Iya, silakan Pak. Seandainya kita kerja dengan sebuah tim, nah itu kan barangkali masing-masing itu mempunyai design thinking yang beda-beda ya. Gitu. Iya. Dan tidak menutup kemungkinan design thinking dari personal itu berbentang. Betul. Iya. Iya. Oke. Halo Pak Hudi. Halo Pak Nah, Hudi. ini gimana nih tipsnya thinking itu kan pasti akan mempertahankan ya desainnya. Iya. Iya, halo kedengeran kan? Tadi sempat terputus Pak Hudi tadi. Iya. Oke Pak Hudi, terima kasih pertanyaannya bagus sekali.
Jadi bagaimana kita dalam sebuah tim ya Pak ya. Jadi pertama-tama adalah kita harus menyadari bahwa kerja tim. Teamwork itu dengan individual beda ya Pak. Udah jelas sangat-sangat jauh berbedanya. Ketika kita kerja tim, kita kerja teamwork di dalam suatu project design melibatkan puluhan desainer atau belasan desainer, tentu akan ada banyak kepala, ada banyak ide di situ. Tetapi kita juga harus sadar bahwa kita mempunyai target adalah untuk memenuhi sebuah tujuan yang sama gitu ya. Nah, intinya sangat sederhana. Kalau kita bekerja tim, itu tujuan akhirnya adalah kita harus menuju satu tujuan gitu loh Pak. Jadi kalau misalkan kita berada di tim desain, kita harus sadar dulu bahwa masing-masing anggota tim itu mempunyai tujuan yang sama. Jadi kita samakan dulu persepsi agar persepsi itu tidak beda arah gitu ya. Nah, cuman pendekatan desainnya itu bisa berbeda-beda setiap orang, Pak. Si A punya stylenya kayak gini, si B stylenya kayak gini, C stylenya kayak gini. Tapi justru dengan keberagaman itu kita bisa saling melengkapi atau saling menyempurnakan sehingga desain yang kita hasilkan itu adalah best of the best untuk mencapai satu tujuan yang diharapkan kayak gitu Pak. Gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Halo Pak Hudi, halo, bagaimana sudah menjawab pertanyaannya Pak Hudi? Gimana Pak Hudi? Pak Hudi ini Kepala Program Keahlian Teknik di Sepeda Motor Pak. Terima kasih Pak Yuda. Iya, sama-sama Pak. Semoga menjawab ya Pak. Iya. Oke. Kita masih punya waktu 8 menit lagi ya Pak ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya dari Aurelia Rizky. Ini sudah raise hand. Ya silakan Aurelia. Halo, nama saya Aurelia Rizky Ananda dari 11 Animasi 1. Ya, silakan Aurelia. Di sini saya mau nanya, kan kalau misalkan desain itu pasti ada kelemahan dan kekurangan ya Pak? Nah, untuk misalkan kelemahan dan kekurangan desain tersebut apa ya? Iya. Oke, terima kasih ya Aurelia, pertanyaannya bagus. Desain itu ada kekurangan dan kelebihan. Nah, apakah kekurangan dalam desain itu adalah jelek? Sebenarnya enggak. Kalau kita lihat apakah di desain itu selalu ada flaws-nya. Contohnya gini, contohnya sepeda motor ya. Sepeda motor Honda gitu ya, Honda Beat misalnya. Nah, kan kalau misalnya kita tahu nih produk satu pertama kali dikeluarin Honda Beat misalnya motor nih ya. Honda Beat 1 itu pasti ada kekurangannya. Kenapa? Karena kekurangan itu adalah bukan sesuatu hal yang negatif. Tetapi itu adalah justru positif. Karena dengan kekurangan itu maka akan ada improvement. Jadi apakah kekurangan dalam desain itu adalah suatu hal yang buruk? Nah, enggak. Sama sekali enggak. Justru kita berterima kasih. Kalau desain kita dikritik nih ya misalnya, desain kita tuh ada kelemahannya loh dibanding dengan kompetitor kita. Itu kita berterima kasih. Karena kita ada sesuatu orang yang memberitahu kita akan kelemahan kita. Jadi desain kita akan semakin bagus lagi gitu. Gitu ya. Jadi desain sendiri juga adalah proses yang tidak berhenti sampai di situ aja. Nah, mungkin di suatu waktu itu kita anggap desain kita the best gitu. Tetapi belum tentu. Ketika sudah berjalan atau sudah digunakan, ternyata ada kelemahan-kelemahan. Nah, justru itu adalah sebuah keuntungan sebenarnya oleh desainer. Karena kenapa? Dia akan jadi lebih aware, dia akan jadi lebih membuat karyanya dia lebih baik lagi. Nah, itu jangan berkecil hati, tapi justru kita malah semangat gitu. Malah semangat dan desain kita akan semakin
makin bagus dan makin bagus gitu. Gitu kira-kira harus punya spirit kayak gitu ya Aurel ya. Jadi desainer itu nggak boleh nyerah. Desainer itu pasti punya tantangan, pasti punya kelemahan, namanya manusia juga nggak ada yang sempurna, pasti desain juga begitu. Yang penting kita semangat terus dan kita selalu memperbaiki dari kelemahan-kelemahan gitu. Gitu Aurel ya. Iya Pak, terima kasih. Oke. Iya, Oke, sama-sama. ada lagi? Iya, gitu kira-kira. Iya, terima kasih banyak Aurel. Sepertinya sudah cukup ya Pak ya untuk. Oh ini ada Gracita Anggia. Gimana Pak? Masih mau dikasih kesempatan Boleh. satu lagi? Iya. Boleh. Baik, silakan satu kesempatan lagi untuk Gracita Anggia. Tapi setelah ini mungkin kita akan tutup ya karena sudah hampir pukul 15.00. Ya, baik silakan Gracita Anggia. Halo, Gracita. Halo. Ya, tidak ada respon ya Pak ya. Iya. Mungkin ini internetnya ada gangguan atau gimana? Ya, halo. Halo. Kedengeran suaranya? Iya, untuk sesi tanya jawab mungkin sudah cukup ya Bapak ya. Iya. Ya. Oke. Iya, terima kasih banyak Pak atas paparan materinya untuk hari ini. Iya, sama-sama Ibu Insya Via. Terima kasih. Insya Allah akan sangat bermanfaat buat kami semua Pak. Insya Allah bermanfaat ya. Dan Semoga bermanfaat. Amin. Insya Allah sangat bermanfaat Pak. Iya, nanti kalau anak-anak yang mau belajar desain ke SSR aja. Siap, insya Allah suatu saat mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk main ke SSR Bapak ya. Amin. Iya. Sehat selalu Bapak. Iya. Sehat-sehat Ibu. Iya. Ya, mungkin ada closing statement Bapak, silakan. Dari saya mungkin ya untuk adik-adik SMK 3 untuk desain itu yang penting adalah perbanyak melihat referensi gitu. Kan sekarang udah zaman digital nih ya, adik-adik itu sekarang udah lebih gesit deh ya. Penggunaan gadgetnya udah lebih jago daripada mama papanya nih ya. Nah, arahkan sesuatu yang positif, cari referensi desain, cari misalnya coba yang suka DKV misalnya, coba cari referensi logo-logo yang bagus, terus coba gambar-gambar logo gimana ya kalau bikin logo gitu ya. Nah, atau yang suka animasi, coba perbanyak referensi film-film animasi yang bagus, terus coba bisa bikin karakter atau apa. Jadi selalu nanti diarahin ke sebuah karya gitu, penciptaan karya gitu. Gitu. Ya, dan harus banyak latihan dan selalu update dengan referensi visual yang terbaru gitu. Itu aja. Iya, baik. Terima kasih Pak Yuda atas paparan materinya. Ya, anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu Guru, demikian tadi materi inti kita Design Thinking telah disampaikan oleh Pak Yuda. Dan untuk selanjutnya, mungkin ini juga yang ditunggu-tunggu oleh siswa-siswi SMK 3 ya, Kak Doni ya. Barangkali di sini Kak Doni akan mengumumkan siapa yang mendapatkan door prize gitu ya. Silakan Kak Doni. Ya, terima kasih. Jadi ini tadi banyak banget ya pertanyaannya dari sesi pertama, kemudian sesi kedua. Nah, itu pertanyaannya kalau saya lihat ini banyak banget, bahkan di kolom Q&A juga itu penuh pertanyaan semua gitu. Jadi terima kasih untuk yang sudah bertanya, banyak juga pertanyaan berbobot yang bagus-bagus. Nanti akan kita pilih siapa pertanyaan yang terbaik, nanti akan kita kirimkan hadiah utama yaitu webcam Logitech C920E.
Nah, mantap. Seharga jadi, berapa itu Kak? Mohon maaf. Seharga Rp1.500.000. Luar biasa. Kemudian nanti kita juga akan ada beberapa merchandise dari Logitech untuk yang sudah bertanya tadi, dan yang nggak bertanya nggak apa-apa, jangan sedih, yang berkecil hati, karena nanti kita juga akan berikan semua peserta di sini ya. Ini total tadi kurang lebih ada 300 kalau saya lihat maksimumnya, itu akan kita berikan merchandise juga dari Logitech. Tapi mungkin kita nggak bisa kirim ke 300 orang secara bersamaan. Jadi nanti untuk merchandise-nya kita titipkan di SMK 3, kita kirimkan di sekolah. Jadi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir, bapak ibu guru, nanti bisa langsung aja datang ke sekolah, bisa langsung ambil merchandise-nya. Terima kasih, itu aja kalau dari saya. Terima kasih kepada Pak Surya, Ibu Dwi, kemudian Ibu Via yang sudah memandu acara kita nih dari awal. Terima kasih banyak. Saya dari tim Logitech pamit. Kemudian juga terima kasih kepada tim SSR, Bu Sandra, Pak Yuda yang udah bisa untuk berbagi kepada kita semua. Terima kasih banyak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, baik Kak Doni, terima kasih banyak. Kak Handrian mungkin ada yang ditambahkan? Dari saya cukup, Bu. Sudah cukup. Mungkin nanti ada yang emang terpilih untuk dari pertanyaan untuk door prize-nya, mungkin kita perlu waktu untuk memilih dulu, menyeleksi dulu seperti itu, nanti akan di update seperti itu, Bu. Ya. Mungkin dari Bu Sandra, Bu, ada mau sepatah dua patah kata, Bu Sandra? Silakan Ibu. Silakan Bu. Silakan Bu Sandra, mau disampaikan tentang Politeknik SSR, Bu. Mungkin headsetnya bisa dipakai kembali, Bu. Suaranya tidak terdengar, Bu. Suaranya tidak masuk lagi. Belum masuk juga, Bu. Belum ada, Ibu. Belum masuk. Halo, mungkin udah. Ya, halo, masuk, halo, masuk, Bu. Sudah masuk Ibu. Silakan, Sorry, Bu. kita ada di gunung. Minta maaf, kita lagi ada di gunung. Kita rapat tadi dengan pesantren. Aduh, makanya kita harus stop dulu di paling ada di sini toko apa? Alfamart sama Indomaret. Nggak ada apa-apa di sini. Makanya kita minta maaf ya Bu, minta maaf Pak. Tapi kita mungkin lain kali kalau ada, if you want us to do more things for you like workshop or presentation or whatever, we can do it again for you ya. Mungkin kalau mau lagi kita akan jelasin tentang multimedia, animation, or maybe for hotel pariwisata, kita akan siap untuk kasih workshop and presentation, Bu. Kita siap untuk kasih bantu anak SMK. Tadi barusan kita presentasi di SMK di pesantren untuk 80 SMK juga sih. Baik, Ibu, terima kasih, kami tunggu. Iya, dengan sangat senang hati kami juga mengharap kehadiran Ibu di sekolah untuk berbagi ilmunya, sharing. Mungkin Pak Surya nanti bisa dijadwalkan ya Pak Surya ya. Mau banget, kita mau datang. Aku suka jalan-jalan. Aku minta maaf gara-gara kita jadi begini. Presentasi kita ada di dalam mobil dan di depan Indomaret.
Lain kali di ruang yang benar. Atau mungkin lebih bagus kita di tempat ibu atau tempat bapak langsung. Kita siap tempur, nggak ada takutnya, nggak takut COVID. Mantap. Mantap. Terima Iya. kasih Bu, terima kasih Bapak untuk undangannya kita workshop sekarang. Thank you very much. Sama-sama Ibu. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita punya kesempatan untuk bisa bertemu langsung di sekolah ya Ibu ya. Kami For tunggu sure. kehadirannya. Ya, ya baik. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Yuda dan Bu Sandra atas sharingnya hari ini. Ya, terima kasih juga untuk Pak Doni, Kak Handrian, Kak Nabil, Kak Meike. Dan barangkali Pak Surya ada yang mau disampaikan terkait dengan sekolah? Sudah cukup? Baik, sudah pukul 15:05, kita sudah lewat dari jadwal 5 menit dan kita tutup untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama hampir 2 jam ini memberikan manfaat untuk semua ya. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, anak-anakku sekalian juga yang berada di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, saya selaku pembawa acara mohon pamit. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Pak Yuda. Terima kasih semua. Terima kasih Thank you Bu very Sandra. much. Bu Sandra. Good afternoon. See you soon. Hope to see you soon. Amin. Izin live ya. Kita mau Silakan naik gunung Ibu. lagi. Silakan Naik Ibu, gunung terima lagi. kasih banyak. Ya. Bye. Bye.